Saya rasa tidaklah berlebihan jika saya mengatakan kalau Persib Bandung adalah kandidat juara BRI Liga 1 musim sekarang. Karena hanya dengan 10 orang berhasil mengalahkan Persikabo. Ini mentalitas juara banget sih. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sesuai dengan yang saya ucapkan di konten sebelumnya, kalau derby Jawa Barat ini akan sangat menarik dan saya sangat berharap menarik. Kenapa? Yang pertama, derby Jawa Barat. Seenggaknya ada gengsi lah ingin membuktikan bahwa Jawa Barat itu punya siapa sih, dan ternyata punya Persib Bandung. Dan juga sesuai dugaan saya, kalau Persib Bandung akan habis-habisan untuk menggulung Persikabo. Kenapa? Karena Persib Bandung sedang berusaha untuk memantapkan diri agar terus bertahan di runner up, agar bisa masuk ke 4 besar sampai akhir dan tentunya memperebutkan gelar juara di Champions Series nanti, teman-teman. Sementara Persikabo, mereka juga akan habis-habisan bermain karena ingin keluar dari zona degradasi. Dan ini terbukti, teman-teman. Gol cepat dari David Da Silva yang saya itu sampai sekarang bisa-bisanya David Da Silva lolos dari jebakan offset dari umpannya Hen-Hen, dan Hen-Hen begitu jeli memberikan umpan kepada sang predator yang sekarang menjadi top skor sementara, dan kayaknya sih dia akan jadi top skor sampai akhir deh. Kalau soal top skor kayaknya udah layak dikasih ke David Da Silva untuk sekarang, karena dia kan setiap musim itu selalu tampil bagus, menciptakan banyak gol, tapi gagal top skor dan hanya beda-beda dikit sama top skor sebelum-sebelumnya. Mungkin sekarang udah waktunya buat David Da Silva ya. Oke, kembali ke pertandingan, teman-teman. Akhirnya terciptalah sebuah penalti, dan itu saya katakan sah penalti karena memang ada sentuhan yang menurut saya keputusan wasit itu udah tepat. Dan teman-teman, setelah gol itu justru Persikabo yang tampil menyerang, tampil keluar. Ini membuktikan argumen saya kalau Persikabo tidak ingin bermain santai-santai aja, karena bagi Persikabo kalau seandainya mereka bermain biasa-biasa aja, mereka terdegradasi. Ya udah, lebih baik menyerang aja. Walaupun kita tahu konsekuensi permainan terbuka, konsekuensi permainan menyerang, ya bisa saja kalah, bisa saja kemasukan banyak gol. Apalagi melawan Persib Bandung yang kita tahu memiliki counter attack yang sangat cepat, karena pemain tengah yang begitu jeli selalu memberikan umpan kepada pemain-pemain depan Persib yang begitu cepat. Ada Ciro, ada David Da Silva yang kayaknya David Da Silva itu kan nggak punya kecepatan ya gitu kalau nggak pegang bola. Tapi kalau dia udah pegang bola dan lari, wah itu bahaya banget. Itu bahaya banget gitu kan. Bahkan gol kedua dari David Da Silva pun berasal dari akselerasi dia dan tendangan jarak jauh ya, walaupun juga mengenai pemain Persikabo ya, teman-teman. Nah, Persikabo saya menghitung di menit 10, menit 15, menit 20 udah mulai tampil menyerang. Itu juga yang akhirnya membuat Deddy Kusnandar mendapatkan kartu kuning kedua. Dan itu juga saya ucapkan, dan menurut pengamatan saya memang keputusan wasit benar memberikan kartu kuning kedua bagi Deddy Kusnandar ya. Tapi juga ada keputusan saat Ciro Alpes ya kalau saya nggak salah dilanggar di kotak penalti, itu juga seharusnya penalti kedua bagi Persib Bandung sebelum Deddy Kusnandar mendapatkan kartu merah ya. Cuman kadang-kadang wasit di Liga Indonesia itu seolah-olah tidak mau memberikan penalti kedua atau ketiga atau keempat jika seandainya ada pelanggaran di dalam kotak penalti, walaupun itu benar-benar terlihat jelas pelanggaran yang seharusnya diberikan penalti. Mungkin karena ya udah dikasih penalti kan awal, masa dikasih penalti lagi, apalagi secara beruntun. Seolah-olah ada seperti itu di wasit kita di Indonesia ya. Padahal kan kalau memang seharusnya dikasih penalti karena ada pelanggaran yang jelas terlihat di kotak penalti, ya kasih aja penalti, nggak masalah apakah udah dikasih penalti sebelumnya atau nggak masalah kan, seharusnya seperti itu, teman-teman. Jadi kemungkinan ada pertimbangan di situ, karena saya yakin wasit juga seharusnya melihat jelas lah gitu, entah itu AW1, entah itu juga wasit utama melihat jelas kalau itu ada pelanggaran kepada Ciro Alpes waktu itu. Tapi oke, kita lewat untuk masalah itu karena udah terjadi, cuman ini menurut pendapat saya, teman-teman. Nah, yang menjadikan Deddy Kusnandar mendapatkan kartu kuning kedua karena Persikabo bermain menyerang gitu, bermain terbuka, sehingga sebenarnya Persib juga agak kesulitan, teman-teman loh. Persib juga agak kesulitan dengan permainan Persikabo. Tapi setelah Deddy Kusnandar akhirnya mendapatkan kartu kuning kedua dan di kartu merah,
Bojan Hodak melakukan pergantian, dan bagi saya ini adalah pergantian yang sangat brilian. Benar-benar deh, kalau kualitas seorang pelatih itu diuji akan keputusannya, keputusan untuk akhirnya mengorbankan dan mentumbalkan Ryan Kurnia, memasukkan Eza Walian. Dan walaupun sebenarnya saya agak sedikit kok masukin Eza ya. Kenapa? Karena Eza itu tipe pemain yang stylish, teman-teman. Bukan tipe pemain petarung, dan juga bisa dibilang lambat. Tapi bukan berarti jelek ya lambat itu. Karena setiap pemain kan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, posisi di Persib waktu itu hanya dengan 10 pemain, otomatis Eza Walian harus dipaksa untuk kerja, untuk ke kiri, untuk ke kanan, untuk ke belakang, untuk ke depan gitu, dipaksa untuk bertarung juga. Kalau body charge kan Eza bagus sih, tapi dari segi kecepatan mungkin kurang. Dan itu benar-benar dibuktikan oleh Eza Walian. Babak pertama, babak kedua saya menilai Eza luar biasa. Bukan seperti Eza pada umumnya, teman-teman. Kenapa? Karena kerja kerasnya tinggi gitu. Dia benar-benar menjadi sosok yang bisa dibilang gelandang pengangkut air bagi Persib Bandung. Benar-benar luar biasa, dan itu adalah keputusan yang sangat matang dan brilian dari Coach Bojan Hodak bagi saya. Memutuskan untuk menempatkan Ciro Alves dan David Da Silva yang mempunyai kecepatan dan akselerasi. Ciro benar-benar merepotkan Persikabo, teman-teman. Sehingga terciptalah 2 gol tambahan bagi Persib Bandung yang hanya bermain dengan 10 orang. Sebenarnya Persikabo itu banyak sekali peluang-peluang ya ke Persib Bandung, tapi sayang gagal dimanfaatkan dengan baik. Karena sebenarnya membuang-buang peluang itu termasuk dari sebuah kesalahan gitu. Banyak banget peluang yang terbuang sia-sia dari Persikabo, selain karena memang kita harus akui juga kalau pertahanan Persib Bandung itu benar-benar kolektif. Karena saya lihat Persib Bandung ini semacam menerapkan compact defense gitu. Jadi defense yang nggak terlalu off ke depan, mereka menunggu middle defense menunggu di tengah, sehingga ketika para pemain Persikabo masuk ke areanya Persib itu baru di press. Dan benar-benar rapat, padu padat, dan disiplin. Tahu kapan harus pindah ke kiri, tahu kapan harus pindah ke kanan, tahu kapan harus merapatkan di tengah. Sehingga itu sangat sulit ditembus oleh para pemain Persikabo. Dan duet Alberto beserta juga Nick Kuiper itu luar biasa banget. Yang kita tahu kalau publik pendukung Persib bobotoh sempat meragukan, bahkan mengkritiki habis-habisan Alberto karena dianggap pembelian yang gagal. Tapi sekarang dia membuktikan, dan duet di tengah juga Dedi, Kusnandar, Klok, dan Stefano itu luar biasa. Ditambah ketika Dedi keluar, Eza masuk, makin luar biasa juga gitu. Persib benar-benar laki lah kalau menurut saya. Karena ini menandakan kalau mentalitas juara itu ada di Persib Bandung. Tidak peduli siapa tim yang lama pegang bola, yang penting efektif. Saya udah katakan dan saya selalu bahas di setiap konten ketika saya membahas Persib Bandung. Kalau Persib Bandung yang sekarang itu Persib yang benar-benar efektif dan efisien. Mereka tidak perlu memegang banyak bola, mereka tidak perlu memainkan sering bola, menguasai permainan. Mereka hanya cukup 1, 2, 3 sentuhan. Cukup 1, 2, 3 pemain untuk menciptakan sebuah serangan yang cepat dan tidak jarang menjadi sebuah gol. Bahkan juga bisa saja lebih dari 3 gol Persib jika seandainya lini serang Persib benar-benar memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Karena hanya dengan 10 pemain, top banget lah Persib Bandung. Ini pujian saya untuk Persib Bandung habis-habisan hari ini, karena benar-benar karena gini, kartu merahnya itu bukan di babak kedua dan bukan di akhir. Di awal babak pertama bisa bertahan bahkan menciptakan 2 gol. Dan ada gol hiburan dari Yandi Sofian yang juga asli Putra Jawa Barat ya teman-teman, yang tentu pasti Putra Jawa Barat itu mempunyai kans yang sangat ingin membela tim Persib Bandung, apalagi ketika membobol gawang Persib itu seperti kebanggaan sekali. Dan teman-teman, bagi saya tidak berlebihan jika seandainya saya mengatakan kalau Persib Bandung adalah salah satu tim yang memiliki mentalitas juara dan juga layak kalau seandainya juara di musim sekarang. Karena bedanya mungkin Persib naik turun, sementara Borneo konsisten. Dan saya sangat ingin melihat bagaimana pertandingan antara Borneo dan Persib Bandung. Tentunya dengan skuad tim yang benar-benar full. Borneo full, Persib full. Saya sangat ingin melihat bagaimana permainan kedua tim ini. Karena bagi saya
dua tim ini layak lah ada di posisi 1 dan 2, dan 1 dan 2-nya tinggal itu loh. Kita lihat nanti siapa yang akan menjadi juara. Seperti itu dulu teman-teman pembahasan kali ini. Assalamualaikum.